Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sahabat-sahabatku dimana berada yang dirahmati Allah, kembali kita bertemu di channel YouTube yang apa adanya ini dalam konten ngaji Sa'ang Tawis. Di kajian kali ini kami akan menjawab satu pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat, di mana pertanyaannya adalah, katakanlah nama si fulan berkurban esok di hari raya, akan tetapi pahala kurbannya diperuntukkan oleh si kakek yang telah meninggal, sementara kakek yang telah meninggal tersebut tidak berwasiat sebelumnya. Sahabat-sahabat rahimakumullah, sebelum kita membahas itu, bersama-sama kita simak, jangan sampai di video kali ini diloncat-loncat. Karena apa? Karena hal ini adalah hal yang masih sering terjadi di masyarakat. Kita mulai jawaban dari pertanyaan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa berkurban yang pahalanya ditujukan untuk orang yang telah meninggal, yang pertama, menurut pendapat Imam Syafi'i, berkurban untuk orang yang telah meninggal dan juga tidak berwasiat sebelumnya itu tidak diperkenankan. Tetapi kalau madhab-madhab yang lain seperti Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, beliau bertiga memperbolehkan. Sebagaimana dikutip dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyatul Quwwatiyah, di sana dikatakan, idza uso al-mayyitu bitabhiyati anhu aw waqafa waqfan lidzalika jaza bil ittifaq, fa in kanat wajibatan bin nadri wa ghairihi wajaban alal warith in fadha dzalik. Amma idza lam yusibiha fa aradal warithu aw ghairuhu ayyudhiya anhu mimma li nafsihi fa dhahabal hanifatu wal malikiyatu wal hanabilatu ila jawazi at-tadhiyatu anhu. Dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah diterangkan, jika orang yang telah meninggal dunia belum pernah berwasiat untuk dikurban, kemudian ahli waris atau orang lain berkurban untuk orang yang meninggal dunia tersebut dari hartanya sendiri, maka madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali memperbolehkannya. Akan tetapi jika si mayit sebelum meninggal berwasiat agar kelak nanti aku berkurban, maka keempat madhab tersebut sepakat bahwa hal itu wajib dilakukan oleh si ahli waris. Itu masalah yang pertama. Kenapa tiga madhab itu memperbolehkan? Karena beliau-beliau berpendapat bahwa yang namanya taqarrub ilallah, mendekat diri kepada Allah, itu tidak hanya pada saat hidup saja. Sebagaimana orang haji yang pahalanya diperuntukkan oleh orang yang telah meninggal. Itu alasan daripada tiga madhab.
Tetapi kalau Imam Asy-Syafi'i tetap tidak memperkenankan. Itu masalah yang pertama. Kemudian yang kedua, yang jadi masalah adalah dalam hal berkurban. Ketika seseorang mampu berkurban tapi hanya satu kambing saja misalkan, itu lebih utama untuk diri sendiri ataukah untuk orang lain? Sebagaimana kasus tadi, si fulan berkurban tapi sanggup hanya beli satu kambing dan dia khususkan untuk kakeknya bukan dirinya. Maka menanggapi hal ini, dalam kaidah fikih disebutkan bahwa al-itharu fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mendahulukan orang lain dalam persoalan ibadah adalah hal yang makruh. Sedangkan persoalan selain ibadah adalah hal yang dianjurkan. Artinya apa? Artinya ketika kita mendahulukan orang lain ketika beribadah, kalau dalam kaidah fikih ini dikatakan makruh. Akan tetapi sejatinya bahkan bisa haram. Misalkan saja kita menutupkan aurat kepada orang lain, sementara aurat kita belum tertutup. Atau misalkan saja mempersilahkan tempat untuk berjamaah, tetapi dirinya tidak berjamaah, sementara tempat sholat berjamaah itu tidak cukup lebih dari satu. Ketika sudah orang lain selesai jam berjamaah, kemudian dirinya mau sholat, sementara waktunya habis, maka yang demikian itu mempersilahkan kepada orang lain, tapi dirinya meninggalkan hal yang wajib, maka akan menjadi haram. Kemudian yang selanjutnya, maka alangkah lebih baiknya mana? Apakah kita berkurban untuk diri kita sendiri, ataukah kita berkurban untuk orang lain, bahkan yang telah meninggal? Maka jika kita simak dari awal permasalahan ini dalam kaitannya tentang berkurban yang pahalanya ditujukan kepada orang yang telah meninggal, terjadi perselisihan. Walaupun ketika dalam kacamata umum bahwa berkurban untuk orang lain itu artinya ada kepedulian, tapi ini adalah kaitan dengan ilmu fikih. Maka ketika sesuatu yang diperselisihkan, kemudian ada satu lagi sesuatu yang sudah jelas, maka dahulukanlah yang jelas. Sebagaimana dalam kaidah fikih yang lain, wal mujma' alaihi muqaddamun alal mukhtalafi fi. Hal yang disepakati lebih didahulukan. Artinya apa? Artinya empat mazhab bersepakat bahwa berkurban adalah dihukumi sunnah muakkad. Bahkan ketika orang mampu berkurban tapi tidak melakukannya, maka dia dihukumi makruh. Itu adalah kesepakatan. Lalu kemudian yang terjadi beda pendapat adalah hukum tadi. Ketika seorang berkurban tetapi pahalanya untuk orang lain, dan itu masih selisih pendapat, maka apa? Maka kesimpulannya adalah ketika kita mempunyai atau kita mampu berkurban, maka alangkah lebih baik berkurbanlah untuk diri kita sendiri daripada berkurban yang pahalanya ditujukan kepada orang yang pasti. Tetapi jikalau kita sudah mampu, ya silahkan, baik untuk diri kita sendiri atau orang lain, bahkan untuk orang yang telah meninggal. Itu kajian Sa'antawis mengenai fenomena korban yang masih sering terjadi di tengah masyarakat kita. Semoga
dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Bersama-sama kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari kami cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.